lebih teliti lagi atau lebih memahami lagi perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, oke, sahabat cerdas, misalkan kita memiliki saldo Rp500.000 dengan penawaran bunga tunggal yang diberikan adalah 10%. Nah, untuk menghitung besar saldo untuk setiap periode diperoleh dari misalnya yang kita punya tadi bunga tunggal yang ditawarkan adalah 10%. Maka 10% dari saldo yang kita miliki 500.000 itu nilainya sama dengan Rp50.000. Maka pada periode pertama saldo yang kita punya akan berubah menjadi Rp550.000. Nah, kemudian untuk periode keduanya, sahabat cerdas, ingat bahwa akan dihitung 10% dari saldo awal yang kita miliki. Jadi saldo awal yang kita miliki tadi 500.000, maka 10% dari 500.000 tetap 50.000. Untuk mendapatkan saldo akhir pada periode kedua, maka saldo kita pada periode pertama tadi 550 dijumlahkan dengan 10% dari saldo awal 500 adalah 50.000. Maka kalau dijumlahkan 550 kita tambahkan dengan bunga 10% akan menjadi 550 tambah 50 hasilnya menjadi 600. Itu merupakan saldo yang kita miliki pada periode yang kedua. Nah, untuk periode yang ketiga diperoleh dari 10% dari saldo awal 50 dijumlahkan dengan saldo akhir pada periode kedua, maka mendapat 650. Jadi saldo akhir yang kita peroleh pada periode ketiga adalah Rp650.000. Itu kita hitung dengan menggunakan bunga tunggal. Nah, sahabat cerdas, bagaimana kalau kita menghitung dengan menggunakan bunga majemuk? Nah, tadi diketahui bahwa saldo awal yang kita punya adalah Rp500.000. Kemudian besar bunga yang ditawarkan adalah 10%. Dengan patokan pada definisi bunga majemuk, maka 10% dari 500.000 tetap Rp50.000. Maka saldo awal pada periode pertama yang kita miliki sejumlah Rp550.000. Nah, untuk periode kedua, sahabat cerdas, kita menghitung bunganya adalah 10% dari akhir saldo pada periode pertama. Di sini sahabat cerdas ingat bahwa sangat berbeda dengan bunga tunggal. Kalau bunga tunggal 10% itu dihitung pada saldo awal. Namun untuk bunga majemuk kita menghitung 10% untuk periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita menghitung periode yang kedua, maka dihitung 10% dari saldo akhir pada periode pertama. Saldo akhir pada periode pertama berjumlah 550. Maka 10% dari 550 itu sama dengan Rp55.000. Dengan demikian saldo akhir pada periode kedua akan menjadi 550 dijumlahkan dengan Rp55.000 sehingga menjadi Rp605.000. Nah, untuk periode ketiga kita akan menghitung 10% dari jumlah saldo pada akhir periode kedua. Nah, dengan demikian 10% dari Rp605.000 itu sama dengan 6.500.
Jadi saldo akhir pada periode ketiga itu sama dengan 665.500 rupiah. Ulang, saldo akhir pada periode ketiga adalah 665.500 rupiah. Nah, di sini terlihat jelas bahwa yang menguntungkan untuk melakukan jasa penyimpanan itu kita menggunakan bunga majemuk. Iya, jadi untuk saldo yang kita miliki 500, kemudian besar bunga 10% ketika kita menghitung dengan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk, sangat jelas bahwa jumlah saldonya tidak sama. Iya, seperti itu sahabat cerdas. Semoga dapat dipahami dengan bahasa sendiri. Jadi intinya untuk matematika itu kita bisa memahami dan menganalisis dengan bahasa kita sendiri sehingga kita bisa pahami. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bentuk umum dari bunga tunggal. Jika suatu modal dilambangkan dengan M, dibungakan dengan suku bunga tunggal dilambangkan dengan I dalam persen, tiap tahun dan lama waktunya dalam N, maka berlaku yang pertama. Ketika kita hitung dengan dalam hitungan tahun, maka bunga sama dengan M kali I per 100 kali T. Kalau dalam hitungan bulan, maka bunga sama dengan M kali I per 100 kali T per 12. Di sini sahabat cerdas ingat bahwa untuk T per 12, kenapa 12? Karena dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Kemudian yang terakhir ketika bunga dihitung dalam hari, itu sama dengan M kali I per 100 kali T per 365, karena dalam satu tahun itu ada 365 hari. Oke, itu merupakan rumus atau pola yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah bunga tunggal. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh soal. Di sini misalkan Anggio menginvestasikan modal sebesar 1 juta di koperasi dengan sistem bunga tunggal adalah 12% per tahun. Tentukan modal Anggio pada bulan ke-5. Nah, sahabat cerdas, di sini yang pertama kita lihat atau kita menentukan, yaitu kita menentukan dulu modal, kemudian besar bunga yang diberikan, dan juga periode, jumlah atau banyaknya waktu yang diberikan. Jadi modal yang diinvestasi tadi oleh seorang Anggio adalah 1 juta. Kemudian bunga tunggal adalah 12% per tahun. Nah, N-nya atau periode itu sama dengan 5. Karena yang ditanyakan adalah besar modal Anggio pada bulan ke-5, maka kita akan menggunakan rumus atau hitungan bunga untuk jangka waktu bulan. Jadi rumus yang kita gunakan adalah bunga sama dengan M kali I per 100
dikali dengan T per 12. Jadi M-nya 1 juta, kita kalikan dengan I-nya 12%, berarti 12 per 100. Kemudian kita kali dengan periode tadi 5 per 12, karena 12 ini sama dengan jumlah bulan pada 1 tahun. Jadi kalau 1 juta kita kalikan dengan 12 per 100 kali dengan 5 per 12, ini 12 dibagi 12 habis, tinggalnya 5 per 100, jadi 5 kali 1 juta, 5 juta kita bagi dengan 100, hasilnya menjadi 50.000. Jadi bunga yang kita peroleh di sini adalah 50.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modal Anggio pada bulan kelima dengan cara modal ditambah dengan bunga yang kita peroleh tadi. Jadi modal awalnya 1 juta, kita tambahkan dengan 50.000, jadi hasilnya sama dengan 1.050.000 rupiah. Ya, jadi modal Anggio pada bulan kelima adalah 1.050.000 rupiah. Oke, seperti itu sahabat cerdas. Semoga dipahami. Nah, selanjutnya kalau tadi tentang bunga tunggal, kita akan melihat tentang bunga majemuk. Bentuk umum dari bunga majemuk, misalkan jika suatu modal dilambangkan dengan M, kemudian dibungakan dengan suku bunga majemuk dilambangkan dengan I dalam persen tiap tahun dan lama waktunya sama dengan N, maka berlaku MN sama dengan M kali 1 tambah I dipangkatkan N. Ya, untuk lebih jelas kita bisa membahas satu contoh soal untuk lebih memahami tentang bunga majemuk. Misalkan Irene menabung di bank sebesar 4 juta rupiah. Dengan bunga majemuk adalah 10% per tahun. Berapa uang Irene selama 5 bulan ke depan? Nah, kita akan menghitungnya dengan menerapkan bentuk umum atau rumus umum dari bunga majemuk ini. Namun lebih awalnya dari soal yang kita punya, yang kita harus kerjakan adalah kita menentukan dulu modal, kemudian bunga yang ditawarkan dan periodenya. Jadi berdasarkan soal tadi, modal awalnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian bunga majemuk yang ditawarkan adalah 10%. 10% itu sama dengan 0,1. Kemudian periodenya adalah 5 bulan. Ya, kita menggunakan rumus umum dari bunga majemuk. MN sama dengan M kali 1 tambah I dipangkatkan N. Nah, untuk periode 5 bulan, maka M5 sama dengan modal awal dikali dengan 1 tambah I-nya 10% dipangkatkan 5. Jadi di sini 4 juta kita kalikan dengan 1 tambah 0,1 dipangkatkan 5. Kita selesaikan dulu. 1 tambah 0,5 hasilnya sama dengan 1,1. Jadi hasil yang kita peroleh pada langkah selanjutnya adalah
4 juta kali 1,1 dipangkatkan 5. Kemudian kita selesaikan dulu 1,1 dipangkatkan 5, itu hasilnya sama dengan 1,61051. Jadi untuk langkah selanjutnya lagi kita kalikan dengan 4 juta. Jadi 4 juta kali 1,61051 itu hasilnya sama dengan 6.442.040 rupiah. Ya, jadi sahabat cerdas, uang Irene pada bulan kelima adalah 6.442.040 rupiah. Ya, sahabat cerdas, itu penyelesaian satu contoh soal terkait dengan menghitung bunga majemuk. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari bunga, jadi sahabat cerdas ingat bahwa bunga itu dia berlaku pada jasa simpanan bahkan juga jasa peminjaman. Kemudian bunga terdiri dari dua jenis bunga, ada bunga tunggal, kemudian bunga majemuk. Ingat bahwa bunga tunggal itu selalu tetap, tapi untuk bunga majemuk dia selalu berubah sesuai dengan periodenya. Ya, itu kesimpulan untuk materi bunga. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan anuitas. Definisi anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besar yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri dari bagian bunga dan bagian angsuran. Iya. Bentuk umum dari anuitas adalah AN sama dengan A1 kali 1 tambah P dipangkatkan N kurang 1. Bentuk umum dari anuitas ini dia hampir sama dengan barisan aritmetika. Ya, seperti itu. Barisan aritmetika dan barisan geometri. Ya, seperti itu sahabat cerdas. Jangan lupa bentuk umum dari anuitas itu sama dengan AN sama dengan A1 kali 1 tambah P dipangkatkan N kurang 1. Nah, untuk lebih jelas kita bisa mempelajari satu contoh soal dengan menerapkan rumus umum dari anuitas. Misalnya Dodi meminjam uang sebesar 4 juta rupiah yang akan dilunasi dengan sistem anuitas per bulan dengan suku bunga yang ditawarkan adalah 2%. Jika besar anuitasnya adalah 400.000 rupiah. Tentukan yang pertama besar angsuran pertamanya, kemudian yang kedua besar angsuran pada periode kelima, kemudian besar bunga untuk periode kelima. Nah, yang pertama untuk menentukan besar angsuran, kemudian besar bunga, kita lebih dulu menentukan modal, kemudian menentukan besar bunga atau suku bunga yang ditawarkan, dan besarnya anuitas. Jadi modal awal yang dipinjam tadi adalah 4 juta rupiah. Kemudian besar bunga yang ditawarkan adalah 2%. Jadi 2/100 sama dengan 0,02. Kemudian anuitasnya adalah 400.000 rupiah. Nah, bunga angsuran pada periode pertama itu diperoleh dari suku bunga tadi 2%-nya 0,02.
kita kalikan dengan anuitasnya. Jadi kalau anuitasnya kita kalikan dengan modal awal. Jadi suku bunganya 0,02 kita kalikan dengan modal awal 4 juta, jadinya hasilnya sama dengan 80.000 rupiah. Kemudian baru kita menentukan besar angsuran pertamanya. Jadi besar angsuran pertama yang harus dilunasi adalah 4 juta dikurangi dengan 80.000 sama dengan 320.000. Dengan demikian besar angsuran pertama yang dibayar oleh Dodi adalah 320.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan besar bunga pada periode kelima. Jadi A5 sama dengan A1, kita kalikan dengan 1 tambah P dipangkatkan 5 kurang 1. Jadi kalau 5 kurang 1 berarti pangkatnya menjadi 4. Nah, kita substitusi besar bunga pada periode pertama tadi, besar angsuran pada periode pertama tadi adalah 320.000 rupiah. Maka 320.000 rupiah kita kalikan dengan 1 tambah besar suku bunga adalah 0,02 dipangkatkan 4. Nah, seperti pada contoh-contoh sebelumnya, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung 1 tambah 0,02, hasilnya sama dengan 1,02. Jadi langkah selanjutnya adalah 320 dikali dengan 1,02 dipangkatkan 4. Kita selesaikan dulu yang berpangkat, bilangan berpangkatnya. 1,02 pangkat 4 itu sama dengan 1,082. Jadi langkah selanjutnya sahabat cerdas, 320.000 kita kalikan dengan 1,082, hasilnya sama dengan 346.240 rupiah. Jadi sahabat cerdas, besar angsuran pada periode kelima adalah 346.240 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan besar bunga pada periode kelima. Kalau angsurannya tadi sama dengan 346.240, sekarang kita menentukan besar bunganya. Besar bunga diperoleh dari anuitas, kita kurangi dengan besar angsuran pada periode kelima. Jadi anuitasnya 400.000 kita kurangi dengan besar angsuran pada periode kelima yaitu 346.240. Jadi hasilnya 400.000 kurang 346.240 itu sama dengan 53.760. 53.760 rupiah. Jadi besar bunga pada periode kelima adalah 53.760 rupiah. Iya, sahabat cerdas, itu salah satu contoh dalam menghitung besar angsuran pada periode pertama, kemudian periode kelima, dan besar bunga pada periode kelima yang kita tentukan dengan menerapkan bentuk umum dari konsep anuitas. Demikian untuk materi anuitas. Nah, selanjutnya kita menerapkan konsep barisan aritmetika dalam menyelesaikan masalah bunga dan anuitas. Di sini
Kita akan membahas satu contoh soal dengan menentukan bunga tunggal. Misalkan pada awal tahun 2017 Dika meminjam uang sebesar 10 juta rupiah di bank dengan suku bunga tunggal sebesar 1,25% per tahun. Tentukan besar bunga yang harus dibayar oleh Dika setelah 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun. Iya, sobat cerdas, kita bisa menerapkan konsep barisan aritmetika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih tepat lagi, ini adalah masalah bunga tunggal. Nah, langkah yang pertama kita kerjakan, kita tentukan adalah menentukan besar bunga yang ditanggung pada setiap bulannya. Jadi untuk periode pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya kita bisa hitung dengan seperti ini, sahabat cerdas. Pada bulan pertama, bunga yang diperoleh adalah 1 dikali, kenapa 1? Karena pada bulan pertama. Jadi 1 dikali dengan besar suku bunga yaitu 1,25% dikalikan dengan 10 juta. Jadi ini 1 juta. Jadi besar besar bunga suku bunga pada bulan pertama itu sama dengan 1 kali 1,25%, kita kalikan dengan 1 juta, itu sama dengan 125.000 rupiah. Untuk periode kedua atau pada bulan kedua, kita besar bunga diperoleh dari 2, kita kalikan dengan suku bunganya 1,25%, kita kalikan dengan 1 juta, jadi hasilnya sama dengan 250.000 rupiah. Sahabat cerdas, ingat bahwa untuk periode bulan kedua ini kita kalikan dengan 2 karena pada bulan kedua. Untuk bulan ketiga kita besar bunga tunggal adalah 3 kali 1,25% kali 1 juta rupiah. Jadi hasilnya sama dengan 375.000 rupiah. Nah, untuk periode bulan keempat bisa sahabat cerdas mencoba untuk menentukannya dengan cara 4 kali 1,25% kali 1 juta rupiah. Nah, berdasarkan periode pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, kita bisa menentukan suku pertamanya atau U1, kemudian yang kedua adalah beda, dan yang ketiga adalah bisa menentukan jangka waktu atau periode pada 1,5 tahun. Jadi suku pertamanya adalah 125.000 rupiah. Nah, untuk beda atau selisihnya kita peroleh dari besar bunga pada periode kedua atau bulan kedua kita kurangi dengan besar bunga pada bulan pertama. Jadi kalau besar bunga pada bulan kedua sama dengan 250.000, kita kurangi dengan besar bunga pada bulan pertama sama dengan 125.000, maka hasilnya
sama dengan Rp125.000. Itu merupakan nilai dari bedah atau selisih. Kemudian untuk periode 1,5 tahun ini kita hitungnya konversi dia dalam bulan, maka terdapat 18 bulan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besar bunga pada 18 bulan itu sama dengan U18 sama dengan A tambah 18 kurang 1 dikali B. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa sahabat cerdas kita menerapkan konsep barisan aritmetika untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bentuk umum atau rumus dari barisan aritmetika itu sama dengan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka untuk masalah ini U18 itu rumusnya sama dengan A tambah 17B. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai dari A dan B. Jadi A-nya 125.000, kita tambahkan dengan 17 dikali B-nya 125.000. Jadi kalau 17 kita kalikan dengan 125, hasilnya sama dengan Rp2.125.000. Nah, langkah selanjutnya adalah 125.000 kita jumlahkan dengan Rp2.125.000. Jadi hasil untuk penjumlahan 125 tambah 2.125 itu sama dengan Rp2.250.000. Dengan demikian, besar bunga yang harus dibayar oleh Dika setelah 1,5 tahun atau 1,5 tahun itu adalah besarnya sama dengan Rp2.250.000. Nah, demikian penyelesaian kita dalam menerapkan konsep barisan aritmetika untuk menyelesaikan masalah bunga tunggal. Semoga sahabat cerdas bisa memahaminya dan dapat juga berbagi dengan teman-teman ketika mengalami kesulitan. Demikian pembelajaran kita di hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pegangan dalam menggapai cita-cita ke depan. Oke sahabat cerdas, itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Boya untuk mata pelajaran matematika untuk SMK kelas 10 tentang bunga dan anuitas. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, yang penting itu harus menghafal rumusnya dan juga memahami soal yang sementara sahabat cerdas kerjakan, supaya dalam menentukan langkah atau dalam menentukan rumus itu tidak salah dalam mengerjakan, sampai hasil yang akan diperoleh itu juga akan memperoleh hasil yang benar juga. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran di hari ini untuk pelajaran pertama. Di Jumat depan Ibu Boya akan kembali lagi bagi sahabat cerdas.